Apa itu psikologi Islam? Psikologi Islam adalah sebuah kajian yang baru dikembangkan di awal tahun 60-an. Kajian ini bermula dari usaha Dr. Zakia Drajat yang mulai mengenalkan psikologi dari tinjauan agama. Namun, baru pada tahun 1994, melalui Simposium Nasional, para peminat psikologi Islam akhirnya dikumpulkan dan muncullah kesepakatan untuk menamakan pengetahuan baru tersebut dengan nama psikologi Islam. Setelah sebelumnya banyak nama diusulkan, di antaranya adalah psikologi Qur'ani, psikologi tasawuf, dan lain sebagainya. Sejarah psikologi Islam. Kajian akan manusia berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Beberapa referensi Al-Quran mengungkapkan relevansi psikologis dalam narasi Al-Quran tentang kisah dua putra Adam, di mana salah seorang dari mereka, Qabil, melakukan pembunuhan atas saudaranya, Habil. Kisah tersebut diceritakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 30-31. Dalam kisah tersebut dijelaskan tentang motivasi psikologis yang menyimpang dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Satu pelajaran lainnya dalam episode ini ialah bahwa manusia pun bisa belajar melalui proses imitasi. Qabil meniru burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan jasad saudaranya. Proses peniruan ini dalam psikologi dikenal sebagai asas perilaku dari teori modeling Albert Bandura. Melalui ide-ide Al-Quran inilah para ilmuwan Islam melakukan pengkajian tentang psikologi. Ruang lingkup psikologi Islam. Kajian psikologi secara umum membahas lebih dalam mengenai perilaku manusia. Namun, secara khusus, kajian psikologi Islam memiliki ciri khas yang tidak dimiliki aliran psikologi lainnya. Baharudin mengungkapkan bahwa psikologi Islam adalah sebuah aliran baru dalam dunia psikologi yang mendasarkan seluruh teori dan konsepnya kepada Islam. Ciri khas psikologi Islam. Pertama, bahwa psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah keislaman. Artinya, psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam berupa al-ruh, al-nafs, al-qalb, al-aql, al-dhamir, al-lub, al-fu'ad, al-sir, al-fitrah, dan sebagainya. Psikologi Islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga apa hakikat jiwa sesungguhnya. Ketiga, bahwa psikologi Islam bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Dikatakan demikian sebab psikologi Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kekhasan di atas, psikologi Islam sudah sepatutnya menjadi wacana sains yang objektif. Bahkan boleh dikatakan telah mencapai derajat supra-ilmiah, karena ruang lingkupnya menjadi lebih luas dari kajian psikologi lainnya. Namun demikian, psikologi Islam tetap mengarah pada pendekatan kajian sains dan kajian ilmu agama. Prospek kajian psikologi Islam. Upaya pengembangan psikologi yang bermuatan nilai-nilai keislaman didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, dunia mengalami krisis moral dan kepercayaan, sehingga kondisi kejiwaan seseorang mulai membutuhkan suasana yang menyejukkan. Salah satu solusi yang dipandang cukup signifikan dalam menyelesaikan problem kejiwaan tersebut adalah dengan menghadirkan diskursus psikologi. Kedua, psikologi kontemporer sekuler yang hanya semata-mata menggunakan kemampuan intelektual belum mampu memecahkan problem kejiwaan manusia, dan hanya menggunakan pendekatan empiris. Akibatnya, psikologi tercabut dari akar pengertiannya yang semula bermaksud membahas tentang jiwa manusia dialihkan pada pembahasan gejala jiwa. Perubahan ini memunculkan kritik terhadap keberadaan psikologi yang didefinisikan sebagai ilmu jiwa yang tidak mempelajari jiwa atau ilmu jiwa yang mempelajari manusia tidak berjiwa. Untuk mengatasi fenomena ilmu jiwa tanpa jiwa itulah, kajian ini seolah memiliki keunikannya sendiri yang terfokus pada bagaimana kajian ini menerangkan berbagai problem yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya.